Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di program Berbagi Kisah. Pemirsa, kita akan menghadirkan salah seorang dokter hewan yang beliau bertugas di Kabupaten Tabalong. Pemirsa, dokter hewan atau juga disebut medik veteriner adalah profesional medis yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Mereka mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit pada berbagai jenis hewan, termasuk hewan peliharaan, ternak, dan hewan liar. Selain itu juga dokter hewan berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, memastikan keamanan pangan asal hewan, dan melindungi lingkungan. Berbagi kisah mengenal keseharian profesi dokter hewan. Kita sudah menghadirkan di sini dokter hewan Suwandi. Beliau adalah juga tidak hanya seorang dokter hewan, tetapi juga mengabdi di pemerintahan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Selamat hadir di program Berbagi Kisah Bapak Suwandi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya pada kesempatan hari ini bisa berhadir di sini dan bergabung di episode Berbagi Kisah. Baik Bapak, kita langsung saja pengenalan profesi dokter hewan. Bapak tugas sehari-harinya yang Bapak jalankan apa saja Pak? Ya baik, terima kasih. Okay. Mungkin sudah dikenalkan tadi ya, nama Dr. Hewan Suwandi. Jadi sehari-hari kami kerja di dinas ya, tepatnya di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Nah selain itu kami juga praktisi ya. Okay, Pak. Kami juga punya praktek ya untuk menangani hewan-hewan kesayangan. Hewan-hewan kesayangan. Iya. Hewan-hewan peliharaan. Hewan-hewan peliharaan. Ya, baik Bapak. Tadi Bapak jelaskan juga buka klinik Pak ya. Ya betul. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi untuk klinik kita ini buka mulai jam 8 ya sampai jam 5 sore. Untuk jam 5 sore. Sedangkan malam itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, untuk tugas Bapak tadi di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong sejak kapan Pak? Untuk di dinas kami CPNS tahun 2009. 2009 loh, Sampai lama sekarang. Ya, sampai sekarang. Baik Bapak. Lumayan lama. Lumayan lama. Okay. Kemudian sehari-hari dalam tugas Bapak ataupun di klinik itu hewan apa saja yang sering Bapak tangani Pak? Jadi untuk di pemerintahan ya, Iya. di pemerintahan itu kita titik beratnya itu adalah hewan-hewan yang milik masyarakat, Oke. itu hewan yang bisa dikonsumsi dari unggas, dari kambing, sapi, kerbau ya, itu tupoksi yang ada di dinas ya. Dalam Oke. rangka apa? Di dalam rangka untuk ketersediaan bahan pangan asal hewan. Iya. Yaitu tugas kami di situ. Selain itu juga ada tugas yaitu kita harus menjaga ya Iya. supaya masyarakat atau masyarakat itu jangan sampai tertular penyakit bersumber dari hewan. Dari hewan. Nah itu terutama di anjing ya kita mengupayakan supaya pemberantasan penyakit rabies. Nah di situ kita tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga ada kita di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner itu ya, yaitu Kesmafet itu adalah kesehatan masyarakat veteriner. Yaitu tugas pokok fungsinya itu adalah sebagai garda terdepan menjaga supaya produk yang berasal dari hewan itu aman, aman dari kandang sampai ke meja makan, safe from farm to table. Nah itu tugas kami di bidang kesehatan hewan dan Kesmafet. Baik Bapak, kemudian dari yang Bapak tadi jelaskan, apa saja keluhan atau yang tadi kan mulai dari kandang,
sampai siap untuk disantap ya Pak ya. Nah itu biasanya keluhan yang Bapak pernah temui hewan yang tadi, hewan yang dimaksud untuk dikonsumsi masyarakat itu apa aja Pak? Nah, untuk keluhan-keluhannya biasanya itu biasanya dagingnya itu tidak fresh ya. Dagingnya tidak fresh, terus packingnya itu juga nggak bagus ya. Ada bau. Jadi unsur kehalalannya juga itu dipertanyakan. Ya itu mungkin seputar itu yang keluhan-keluhan. Karena kita bisa cek yang ada di pasar-pasar kan bisa kita cek. Ini sebenarnya daging ini halal atau tidak ya, terutama di unggas. Kita bisa melihat dari cara memotong, hasil bekas memotong. Kalau potongan yang halal itu harus terpotong 3 jalur ya, jalur napas, jalur makan, dan saraf serta pembuluh darah. Biasanya itu dipotongnya sedikit saja. Nah, itu kita bisa lihat tidak terpotong 3 urat tadi. Jadi matinya banyak kan karena apa? Karena dia dicelupkan dalam air panas. Itu yang kehalalannya. Karena apa? Bahan pangan asal hewan itu harus memenuhi unsur aman, sehat, utuh, halal. Aman itu apa? Aman itu tidak membahayakan apabila masyarakat makan. Aman. Sehat, orang makan daging, ya produk peternakan yaitu berupa daging, susu dan telur itu harus menyehatkan, bukan malah membuat sakit. Nah, aman itu sehat, utuh. Nah, prinsip utuh di sini adalah tidak ada manipulasi. Contohnya kalau kita ke pasar, yang dijual sebenarnya adalah daging kerbau. Ternyata penjualnya ini dagingnya daging sapi. Itu tidak utuh. Artinya ada manipulasi dan pembohongan publik. Ya, yang terakhir adalah halal, yaitu sesuai dengan syariat Islam cara memperlakukan dan memotong, ya, halalan thayyiban. Jadi mulai dari kandang sampai siap santap tugas Bapak. Betul. Ya, baik pemirsa, tadi penjelasannya sangat saya pribadi sangat bermanfaat ya. Artinya ternyata beban kerja dari Dinas Peternakan tidak hanya untuk hewan yang hidup saja, tapi mereka juga mulai dari mungkin membesarkan Pak ya, mulai dari bibit ya, pembibitan sampai pada siap saji untuk kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pemirsa, kita akan nantikan ke segmen kedua. Dokter hewan adalah mereka yang mengabdi hidup mereka untuk menjaga hewan-hewan agar tetap sehat dan membantu mereka di saat kesusahan. Menjadi dokter hewan ada ceritanya masing-masing. Pemirsa, tetap saksikan di segmen kedua. Pemirsa, kita balik ke segmen kedua, yaitu pendalaman tugas profesi dokter hewan. Nah, sekarang Pak Suwandi bisa diceritakan motivasi Bapak hingga berprofesi sebagai dokter hewan. Apa motivasinya, Pak? Baik, terima kasih. Iya. Kalau motivasi memang ada ya. Kami ini, saya pribadi kan terlahir dari bapak ibu seorang petani ya. Jadi saya juga sudah dari kecil sudah berinteraksi dengan hewan. Punya sapi, punya kambing, punya marmut dulu yang kami pelihara sendiri. Di era tahun 89 kami sudah punya ternak. Nah, kesedihan kami adalah apabila ternak-ternak kami itu sakit. Jadi kami harus pergi ke kota mencari mantri. Dulu belum ada dokter mantri. Fasilitas kami ke kota juga jauh, transportasi juga belum ada, lampu juga waktu itu belum ada. Jadi kalau misalkan ada ternak-ternak kami yang sakit, tetangga-tetangga kami yang sakit, ternaknya juga kesulitan untuk mendapatkan layanan pengobatannya ya. Dan banyak mati, akhirnya kan kita sedih ya. Akhirnya sejak itulah kami, karena kami tinggal di kampung ya, di desa, di
bawah Gunung Kawi namanya. Oh iya. Gunung Kawi, yaitu kami berkeinginan kuat untuk saya harus bisa menjadi orang yang bisa membantu, terutama di masyarakat yang memelihara ternak. Nah, saat itulah kami belajar ya, belajar dengan giat. Alhamdulillah dari SMP habis itu sekolah bisa ke kota, di SMA 1 Nganjuk dulu. Oh Nganjuk Pak. Di Nganjuk. Dari SMA 1 Nganjuk akhirnya kami ada tawaran untuk masuk ke Institut Pertanian Bogor tanpa tes dulu, jalur prestasi ya, dan akhirnya bisa kuliah di sana sampai tahun 2005 lulus dokter hewan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya baik. Jadi dari sama halnya tadi dari ternak sendiri Pak ya, sehingga dengan segala kondisi memotivasi Bapak untuk menjadi seorang dokter hewan. Betul. Baik Bapak. Sekarang dokter hewan ini tidak hanya merawat hewan yang sakit kan Pak ya, tetapi juga berperan aktif mencegah penyakit menular ke manusia. Lalu bisa Bapak ceritakan pengalaman menangani penyakit hewan yang menular ke manusia. Mungkin dan juga contohnya Pak bagaimana? Baik ya. Jadi sejak tahun 2009 itu kami daftar CPNS di Kabupaten Tabalong dan masuk ya. Langsung kami ditempatkan di Pusat Kesehatan Hewan di Muarawiyah. Oh, langsung terjun ke masyarakat. Masyarakat. Di sana memang kalau dipetakan itu karena kami dokter hewan satu-satunya ya yang di lapangan, kami memegang 5 kecamatan, yaitu di Jaru, Muarawiyah, Upau, Bintang Ara ya, Harwai. Jadi kami yang megang, termasuk di dalamnya adalah menangani rabies. Rabies. Nah, di tempat kami bertugas dulu di Jaru juga ada orang yang memelihara anjing ya untuk berburu. Mungkin dari yang Bapak sebutkan kecamatan tadi, alasannya itu apa Pak? Apa karena memang peternakannya lebih banyak di situ atau bagaimana mungkin? Ya, tempatnya di sana karena yang pertama itu di sana adalah banyak orang teran ya. Banyak orang melihara sapi ya. Yang melihara sapi, kebetulan kami juga backgroundnya juga waktu kuliah itu senangnya ke ruminansia atau ke sapi. Situ. Yang kedua juga di sana juga penanganan rabiesnya itu kan laporannya sangat tinggi ya, terutama di daerah Mangkupung, di daerah Jaru arah Solan itu kan banyak laporannya. Terus di Upau juga hampir tiap tahun juga ada laporan. Nah kita ditugaskan untuk bagaimana menekan penyakit ya, yang baik itu yang untuk hewan yang bisa dimakan maupun yang hewan kesayangan yaitu berupa anjing ya. Kita melakukan edukasi, pelaksanaan vaksinasi supaya apa? Supaya rabies itu bisa kita tekan kasusnya ke titik nol. Kalau bisa jangan sampai ada kasus rabies di Kabupaten Tabalong. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Suwandi tadi, laporannya cukup banyak katanya Pak ya. Betul. Nah itu artinya daerah situ juga banyak anjingnya, begitu ya. Dan kasusnya di situ juga banyak Pak? Kasus gigitan banyak, kasus gigitan banyak, hampir tiap tahun ada ya. Karena apa? Karena anjing ini adalah hewan yang dipelihara dengan tujuan-tujuan khusus, terutama untuk berburu ya di sana. Karena berburu dan menjaga ladang. Karena berburu dan penjaga ladang inilah memang anjing-anjing itu banyak di kebun-kebun. Saat-saat tertentu, saat panen itu dibawa ke kebun dan kembali lagi ke rumah. Ke rumah. Nah, karena dibawa ke rumah itulah akibatnya apa? Kegiatan untuk vaksinasi kita itu tidak maksimal, tidak optimal. Karena apa? Secara epidemiologi kita bisa melakukan vaksinasi pengamanan dari rabies itu minimal 70%. Nah, kegiatan kita mungkin sekitar 50%. Oleh sebab itu, karena cakupan vaksinasi tidak maksimal, yang menyebabkan rabies itu ya selalu ada dan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dan masyarakat kita ini masih
kurang mendukung program kita dalam penanganan rabies ini. Banyak yang menolak untuk vaksinasi. Untuk vaksin. Betul, karena anggapan bahwa anjing yang divaksin itu dia tidak produktif lagi untuk di kebun. Oke. Terutama untuk berburu. Jadi nggak galak lagi untuk menangkap babi, rusa dan sebagainya. Oleh sebab itu ini salah satunya yang menghambat kita dalam hal untuk pemberantasan rabies di Kabupaten Tabanan. Oke, sementara vaksin tersebut gratis Pak ya? Vaksin kita gratis dan kita kegiatannya adalah dari door to door. Kita datangi dari rumah ke rumah. Jadi sudah cukup kooperatif Pak ya dari pihak untuk memberikan vaksinnya. Inggih. Baik, cukup menarik Pak ya tentang rabies ini. Mungkin sedikit untuk pengetahuan kita di pemirsa yang di sana menonton kita, bagaimana munculnya rabies itu Pak? Maksudnya berawal dari mana rabies itu menularkan ke hewan kemudian ke manusia? Betul. Dan perlu proses berapa lama? Side efeknya juga, saya banyak pertanyaan karena sudah takut ya Pak. Ya. Jadi bagaimana reaksinya terhadap tubuh juga setelah kita terkena gigitan rabies tadi. Ya. Jadi untuk rabies itu kan ada hewan pembawa ya, hewan pembawa rabies ya. Itu ada anjing, kucing, musang, kelelawar, monyet ya. Itu yang ada di alam. Nah karena ada di alam ini berinteraksi ya antara mereka, terutama di anjing yang hidupnya berkelompok, terutama saat musim kawin. Nah saat musim kawin itu anjing-anjing yang dari luar yang ada di hutan-hutan itu pasti akan mencari pasangannya yang ada di kampung-kampung. Akhirnya terjadilah interaksi kawin. Karena persatuan perkawinan inilah transmisinya, penularan dari hewan liar ke hewan. Ya rabies yang dibawa itu ya ke hewan yang kita pelihara itu. Nah transmisinya begitu. Nah, oleh sebab itu anjing-anjing ada di kampung itu otomatis dia akan terpapar. Tinggal menunggu waktu saja kapan akan timbul gejala. Timbul gejalanya. Ya. Umumnya kegiatan penularan penyakit itu sekitar literatur itu 1 bulan sampai 3 tahun. Tergantung daya tahan tubuh dari si hewan tadi. Hewan itu sendiri. Tuh. Anggaplah paling cepat ya, sekitar anggap 1 bulan sudah menimbulkan gejala klinis. Apabila pemilik atau masyarakat sekitar itu ya tidak waspada dengan anjing yang terkena rabies ini dan tergigit, nah maka virus ya Lissa virus itu akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akan mengalami multiplikasi atau perbanyakan sel. Dan target organnya itu adalah saraf dan otak ya. Iya. Nah, itu bila sampai sana pasti manusia akan terkena. Waktunya berapa? Umumnya itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Kasus-kasus yang kita amati rata-rata di 4 bulan itu sudah menimbulkan gejala klinis tergantung lokasi gigitan. Semakin dekat dengan kepala itu semakin cepat. Semakin cepat. Ya, begitu. Baik. Tapi satu tadi Pak pertanyaannya, awal mula rabies itu Pak dari mana? Nah rabies itu sebenarnya kan itu virus ya, itu makhluk yang diciptakan Tuhan juga sebenarnya. Nggak bisa dibahas kalau yang itu ya, karena itu memang di alam sudah ada yang berinteraksi dengan hewan-hewan itu yang hewan pembawa rabies itu ya, itu yang menyebabkan dia bisa menularkan kepada manusia. Jadi mungkin karena proses alam, ya. Pak ya, rabies itu muncul kemudian menularkan ke hewan yang lain, begitu ya. Luar biasa Pak ya. Yang luar biasa maksudnya takutnya setelah bagaimana orang tidak mengetahui efek samping setelah terjadi gigitan itu kan menakutkan sekali. Oleh sebab itu kita saat ini juga menggalakkan untuk edukasi ke masyarakat ya, terutama baik itu yang punya anjing maupun yang tidak ya, karena kasus-kasus kematian pada manusia itu dimulai dari ketidaktahuan. Dimulai ya, betul. Karena dianggap bahwa mungkin kena cakar atau kena gigitan dianggap itu hal wajar, hal yang wajar. Biasa, ya. Ternyata
anjing juga pembawa rabies. Nah, oleh sebab itu dia akan terkena dan akhirnya meninggal. Oke. Nah, sekarang untuk vaksin Pak ya, apakah beda vaksin antara hewan anjing dengan vaksin hewan yang lain? Kalau vaksinnya sama ya, Sama. Vaksin rabies ya, yang bisa kita aplikasikan ke hewan-hewan pembawa rabies tadi ya, terutama di anjing itu kita lakukan vaksinasi. Programnya bagaimana? Programnya itu biasanya kita lakukan booster ya. Apabila anjing baru pertama kali vaksin ya, misalkan hari pertama kita vaksin, 1 bulan berikutnya kita booster. Harus kita booster, kita vaksin kembali. Habis itu kita melakukan ulangan setiap tahun sekali. Jadi setahun sekali treatmentnya ya, maintenance-nya Pak ya? Maintenance-nya. Nah itu apabila masyarakat lupa atau kita datangi kebetulan anjingnya tidak ada di tempat, nah itu yang bahaya juga. Artinya apa? Itu apabila berinteraksi dengan hewan pembawa rabies tadi ya, itu bisa kena karena apa? Imunitasnya, kekebalan tubuhnya tidak ada di sana. Gitu. Jadi belum maksimal gitu ya imunnya? Imunnya turun karena tidak di booster. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita datangi ya rata-rata anjing-anjing itu kan syarat vaksin harus sehat ya. Kalau kita amati anjing yang sehat itu mungkin sekitar 30%. Yang 70% itu berpenyakit. Ada gatalan, ada budukan, ada jamuran. Nah, kita mengedukasi masyarakat supaya orang yang memelihara itu harus tanggung jawab. Anjingnya harus diobatkan, diberi makanan yang baik ya kan. Selama ini juga belum maksimal. Akibatnya apa? Kalau misalkan anjing-anjing yang gatalan, yang jamuran, yang kutuan kita vaksin juga otomatis titer antibodi yang kita harapkan bisa protektif selama 1 tahun itu dalam waktu 6 bulan juga akan turun. Nah, oleh sebab itu kita juga sudah mengantisipasi ya. Kita sekarang programnya 6 bulan sekali kita vaksin. Karena apa? Karena kami beranggapan bahwa anjing-anjing yang kurang sehat tadi itu hanya bisa bertahan protektif, titer antibodinya hanya 6 bulan. Jadi sudah dijaga Pak ya, di setting ya, agar tetap fit terus. Betul. Oke, Bapak. Untuk gejala kasus rabies tadi yang Bapak temui untuk di Kabupaten Tabalong itu bagaimana Pak? Apa meningkat kasusnya? Apa seperti apa gimana Pak? Kalau kasusnya ya saat ini ya, kalau data kami dengan data Dinas Kesehatan itu memang berbeda ya. Karena kalau data kita itu biasanya adalah data yang real, yang mengarah ke rabies. Artinya memang betul-betul yang menggigit-gigit itu, terus kita lakukan observasi memang mengarahkan ke rabies. Dan kita matikan anjingnya, dan kita kirim ke sampel ke Balai Veteriner Banjarbaru. Sedangkan kalau di Dinas Kesehatan biasanya kan datanya itu ada real time, artinya orang yang digigit anjing, yang terkena gigitan, orang yang tercakar kucing itu kan langsung dilakukan vaksinasi karena takutan. Dan itu belum tentu juga sebenarnya kena rabies, karena kita harus bisa telaah lagi. Kenapa menggigit? Biasanya karena anjingnya ada provokasi, bisa juga karena punya anak jadi agak agresif karena melindungi anaknya ya, atau mungkin kucingnya lagi iseng-iseng mainan kebetulan kecakar. Nah begitu, itu kan langsung kalau di Dinas Kesehatan langsung divonis itu langsung divaksin. Nah datanya pasti kita beda dengan di Dinas Kesehatan. Kalau dari Dinas Bapak itu memang yang pembawanya Pak ya? Yang pembawa dan kita mengarah betul ini ke arah rabies. Ke arah rabies. Baik Bapak. Selain tadi diskusi rabies ini cukup alot Pak ya. Mungkin antara harus kita mengedukasi dengan si pemilik dan bagaimana mereka paham bahwa vaksin itu penting buat tidak hanya buat hewannya tetapi juga buat lingkungannya Pak ya. Kemudian kasus tadi untuk rabies tadi berarti yang saya tangkap dari diskusi kita tadi bahwa itu munculnya per tahun gitu kah Pak? Pada saat mau kawin gitu ya tadi? Ya, biasanya kan
bulan kawinnya anjing ini ya di bulan 5-6. Oh. Biasanya nanti munculnya itu ya di sekitar bulan akhir tahun. Akhir tahun reaksinya atau awal. Tadi Pak ya. Reaksinya ya. Jadi kan di situ ya. Mekanisme transmisi virus tadi ya yang menimbulkan gejala klinis itu. Oh, jadi bisa dikatakan itu penyakit tahunan gitu Pak? Sebenarnya juga kalau melihat dibilang dari penyakit tahunan itu gimana ya? Memang itu sering muncul ya. Muncul ya. Nah kalau kami lihat titik beratnya munculnya virus tadi ya, munculnya gejala rabies tadi itu memang kalau sebagian besar itu karena masyarakat yang kurang tanggap dan kurang mengerti tentang bahaya rabies. Bahaya rabies. Betul. Karena apa? Mereka yang punya anjing itu sudah kita edukasi supaya vaksinasi secara gratis dan kita datangi ya. Iya. Itu juga menolak kita, nggak mau divaksin, disembunyikan, dibawa ke kebun gitu ya. Akibatnya apa ya? Impact-nya dari penolakan itu ya begini. Akhirnya boleh disebut ya penyakit tahunan akan muncul dan muncul terus, terutama di musim-musim pancaroba. Iya. Begitu, karena virusnya berkembang dengan cepat di musim-musim pancaroba. Baik ya Bapak. Kemudian mungkin tidak ada anjing ya Pak yang kita dijumpai. Mungkin hewan yang lain Pak yang Bapak temui atau ditangani, hewan buas atau hewan langka itu juga ada. Ada, kita kemarin ada di komplek ya, di komplek Permata itu ada bangkoe ya. Oh bangku. Bangkoe yang sejenis monyet Pak ya? Sejenis monyet ya, itu kan hewan dilindungi ya. Itu yang ngamuk, menggigit anak-anak. Kebetulan kita kerjasama dengan masyarakat dan BPBD ya, dan kita tangkap. Alhamdulillah kita tangkap dan kita asingkan, ada di kantor kehutanan ya, pemangku hutan. Kita lakukan monitoring selama 14 hari apakah bangkoenya itu mati atau tidak. Kita lakukan vaksinasi dan kita karantina selama 14 hari dan ternyata sampai hari ke-15 juga bangkoenya aman-aman saja, berarti bukan rabies. Mungkin karena lagi lapar mau mencari makan keluar. Makanan, ya. Iya, mungkin karena keterbatasan hutan kita juga Pak ya, dan juga musim kemarau nggak ada buah yang muncul untuk dimakan. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke segmen ketiga. Penyakit hewan yang teratasi berarti juga mencegah penyebaran penyakit ke manusia dan lingkungan. Tugas kita tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mencegah dan melindungi. Tetap di segmen 3. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen 3. Tentunya kita masih ditemani dengan Bapak Suwandi. Beliau adalah dokter hewan. Nah sekarang di segmen ketiga ada kesan dan pesan. Apa tantangan yang sering Bapak temui dalam menjalankan tugas selama ini Pak? Tantangannya ya? Tantangannya cukup unik. Yang pertama kita berinteraksi dengan hewan yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita, tidak bisa ngomong. Dan kita dicoba untuk mencoba mendiagnosa dari menganamnese signals, elemen status present ya kan, dan dia nggak bisa ngomong dengan kita kan. Nah itulah keahlian yang harus kita pupuk. Kita harus bisa mendiagnosa kausanya itu apa. Karena kalau kita kepandian kita bisa menentukan kausa, itu ketepatan dalam diagnosa itu menentukan dokternya harat, hebat gitu. Tapi kalau kita hanya simptomatis ya udah seperti orang biasa aja. Karena kita sebagai dokter itu harus bisa mendiagnosa kausanya apa. Itu jadi fokusnya jelas itu. Terus yang kedua mengenai masyarakat itu sendiri yang punya ya. Di masyarakat saat ini terutama di perkotaan juga keinginan untuk mendapatkan penanganan yang lebih itu juga sangat tinggi ya. Jadi tidak hanya suntik menyuntik terus sehat, juga mengharapkan ada informasi lebih mengenai tentang penyakit, apa yang harus dilakukan, treatmentnya seperti apa, gitu banyak ya. Jadi kalau dokter hewan ini datang pasiennya, kita harus mampu menservis dua hal. Yang pertama hewannya, yang kedua pemiliknya. Betul. Gitu.
Oke. Nah, di antara 3 tadi, mana yang lebih menantang Pak buat Bapak? Kalau kami sih ke masyarakatnya ya sekarang. Masyarakatnya. Ya. Kalau hewannya mungkin begitu kita suntik karena kita jam terbangnya sudah lumayan lama praktek, kita bisa nangani itu. Untuk masyarakatnya kalau kita salah diagnosa, salah ngomong itu ke medsos biasanya. Nah itu yang bahaya itu. Yang bahaya Pak ya. Dokternya nggak bener gitu kan. Karena apa? Harus informasi ini juga bisa cross check di internet ya kan. Kadang-kadang kita juga kewalahan untuk bahkan bisa seperti dokternya gitu, masyarakat itu menjelaskan ke kita gitu. Jadi ada hal yang baru yang disampaikan kita, kadang kita nggak tahu gitu. Betul. Jadi inform concern itu cukup penting Pak ya? Betul. Baik. Kemudian selama menjadi dokter hewan, bisakah Bapak ceritakan kesan yang paling mendalam yang Bapak ingat selama menangani hewan? Betul. Jadi mungkin di tahun 2013 itu kami ditarik ya oleh dinas ke kota, di tempatnya di puskesmas yang di Mabukun. Dan selama ini memang kami fokusnya adalah hewan-hewan yang dimakan tadi ya, sama anjing untuk rabiesnya. Untuk rabies. Kami datangi banyak masyarakat yang menggendong kucing, seperti menggendong anaknya. Gitu. Ya, itu kesan pertama kali kami terenyuh. Ada anak-anak dari Bintangaran naik sepeda motor menggendong pakai gendongan. Ternyata saya buka kucing digendong, kucingnya sakit. Dari situ akhirnya kami berpikiran bahwa ternyata ada segmen atau kegiatan lain yang masih kurang yang harus dilayani. Nah saat itulah di tahun 2013 itulah kami coba untuk melayani untuk pet animal atau hewan kesayangan. Yang termasuk di dalamnya adalah ada anjing dan kucing, terus ada hewan-hewan eksotik ya. Eksotik juga. Ibu perlu tahu bahwa di sini juga ada pecinta ular, reptil ya. Reptil. Dan ada burung serta ada ayam hias. Nah di situ mulailah kita coba untuk membuka layanan di bidang itu, di bidang pet animal, hewan kesayangan. Dari situ Bapak juga membuka klinik Pak ya? Nah dari situ akhirnya dari klinik hewan kita di puskesmas juga ada klinik hewan. Ternyata berkembang lagi, banyak permintaan masyarakat yang menginginkan supaya ada rawat inap. Habis itu ada rawatnya ber-AC, minta lu juga kucingnya manikur pedikur ya, dipotong-potong. Tidak hanya manusia ya? Terus dimandikan. Nah saat itulah akhirnya kita mencoba, ternyata tantangannya selalu berkembang dan kita coba untuk merespon itu. Kalau masyarakat mau yang itu, kita juga membuka yang swasta ya, walaupun kita di pemerintah juga kita siapkan juga. Mungkin masyarakat kepingin lebih privat untuk hewan kesayangannya. Betul. Iya. Baik Bapak, kemudian terakhir mungkin bukan terakhir ini, karena banyak sebenarnya, cuman berhubung karena waktu. Motivasi Bapak, selain tadi Bapak awalnya karena background punya ternak sendiri sebelumnya, motivasi lain ada nggak Pak untuk memajukan mungkin dari skill pengetahuan masyarakat, kemudian dari kesehatan hewan, motivasi untuk menjadikan kesehatan hewan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya apa Pak? Betul Pak, Ibu, bahwa profesi dokter hewan itu memang di sebelum tahun 2000 itu tidak dikenal masyarakat. Yang orang memanggil kita tuh mantri hewan, tidak dikenal itu profesi itu karena masyarakat tuh belum familiar tuh mengenai profesi dokter hewan. Nah oleh sebab itu kita di Persatuan Dokter Hewan Indonesia itu coba kita melakukan mengeksplor diri, membuka diri bahwa peranan dokter hewan itu sangat penting dalam hal kita membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, menjaga supaya hewan-hewan itu sehat, serta melakukan pencegahan supaya penyakit yang bersumber dari hewan itu jangan sampai ke manusia. Dengan apa? Dengan kita membuka klinik-klinik
hewan ya. Nah, melalui dari klinik itu kita juga lebih masif ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bahwa dokter hewan itu juga punya peranan. Betul. Punya peranan dalam hal untuk memberikan layanan secara maksimal ke masyarakat. Apalagi kita ada kegiatan One World One Health. Apa itu Pak? One World One Health itu satu dunia, satu kesehatan. Dalam hal ini adalah kesehatan hewan. Hewan yang sehat itu akan menunjang masyarakatnya juga akan sehat. Betul. Dan dunia pun juga akan sehat. Nah begitu. Betul. Jadi tidak dipandang sehat dari manusia saja, tapi dari hewan sehat, manusia akan juga ikut sehat dan dunia itu akan sehat semuanya. Begitu. Ya, baik Bapak, ini yang terakhir. Pesan Pak Swadi bagi masyarakat yang khususnya punya hewan peliharaan atau hewan ternak. Ini mungkin yang penting Pak ya buat ini. Jadi yang pertama untuk masyarakat yang para peternak-peternak yang ada di Kabupaten Tabalong, tolong untuk masyarakat bisa meningkatkan produksi dan produktivitas dengan menjaga kesehatan ternaknya, manajemen pemeliharaannya, dan apabila kurang paham tentang budidaya, bisa menghubungi kami di Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang kedua, untuk masyarakat pecinta hewan pet animal, yaitu di anjing, kucing, bahwa perlu diketahui bahwa hewan yang ada di sekeliling kita, terutama yang kita pelihara, juga bisa menularkan penyakit. Yaitu yang bisa menularkan apa saja, terutama itu jamur. Jadi banyak kita temukan anak-anak itu kena jamuran sampai rambutnya habis ya. Kita periksa ternyata kena jamur ringworm yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Itu yang paling ringan ya. Terus yang paling berat itu juga rabiesnya. Oleh sebab itu mohon masyarakat bantu kami untuk memberantas rabies di bumi Tabalong ini dengan cara apa? Dengan cara bantu kami untuk sosialisasi, memvaksin hewan kesayangannya setahun sekali ke kami, ke Dinas Perkebunan dan Peternakan, gratis tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut. Atau kalau misalnya mungkin Pak ya tidak bisa berkunjung ke dinas Bapak, itu bagaimana Pak? Apa ada? Silahkan nanti menghubungi kami juga ada kegiatan yang kayak home care. Kita datangi dari rumah ke rumah. Silahkan kontak kami, nanti apabila jumlahnya banyak, kami siap untuk datang di depan rumah Bapak Ibu semuanya. Siap, mantap Bapak. Baik pemirsa, dokter hewan adalah mereka orang-orang terpilih. Tidak semua orang yang memiliki keberanian dan semangat tinggi bersedia menjadi dokter hewan. Salah satu kesusahan menjadi dokter hewan adalah harus memahami banyaknya spesies. Benar begitu Bapak? Betul. Iya. Baik Bapak Swadi, terima kasih sudah berhadir bersama kami di episode ini. Sehat selalu untuk Bapak dan juga sukses untuk penanganan rabies. Amin. Dan demi keselamatan kita semua dan kesehatan kita semua. Amin. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di episode berbagi kisah kali ini. Saya Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.